Emang iya semua orang bisa jadi wirausahawan? Halo Smart People, selamat datang di podcast MG Podcast, podcastnya Indonesia, Education Podcast to Sharing Insight. Nah, kali ini bersama aku, Maya Sofianti, yang akan membahas mengenai emang iya semua orang bisa jadi wirausahawan? Nah, kali ini aku mendatangkan dua narasumber dari mahasiswa ekonomi dan manajemen. Yang pertama ada Rudi Triyono. Hai. Boleh tepuk tangannya. Nah, Rudi ini merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen tahun 2021. Nah, kemudian kita menuju ke narasumber yang kedua yang aktif banget di bidang organisasi. Ada Adinda Yoma, boleh tepuk tangannya. Halo. Nah, ini merupakan Direktorat RNI di Komet tahun 2022. Oke, sebelum menuju ke pembahasan entrepreneur nih, mungkin ada diskusi sedikit dulu lah ya. Karena kita ini hidup di era 4.0 menuju 5.0, di mana kita generasi zilenial, yang mana kita pasti di usia sekarang ini makin overthinking, nanti mau kerja apa sih, kerja di mana gitu. Betul banget. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mencari pekerjaan itu semakin ketat dan semakin sulit lowongannya. Nah, untuk itu wirausahawan menjadi kuncinya nih, merupakan salah satu potensi untuk kita bisa mengembangkan karir kita dan juga menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, untuk poinnya nih, emang iya semua orang bisa jadi wirausahawan? Nah, mungkin boleh dijawab dulu dari Yoma. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau ditanya emang semua orang bisa jadi wirausaha. Mungkin aku flashback dulu ke background aku yang seorang mahasiswa manajemen. Kalau aku lihat dari teman-teman aku, kakak tingkat aku yang udah lulus, banyak banget dari mereka yang lebih memilih untuk berkarir apply ke company, menjadi employees, terus dapat gaji yang tetap untuk bisa lebih secure gitu. Kalaupun misalnya ada yang mau berwirausaha, kayaknya mereka lebih memilih untuk ngumpulin capital dulu gitu, Mai, ngumpulin modal dulu biar bisa membuka suatu usaha. Terus juga kalau aku lihat dari data BPS yang pernah aku baca nih di tahun 2020, di Indonesia itu kebanyakan yang berwirausaha itu malah lulusan SMA. Oh. Bisa mencapai 39%. Bahkan yang lulusan S1-nya itu cuman 28%. Terpautnya lebih dari 10% loh, Mai, itu angka yang cukup besar. Dan kalau misalnya kita lihat justru sebenarnya kan anak S1 itu sekolahnya lebih lama ya. Iya benar. Nah, harusnya knowledge-nya juga lebih banyak gitu kan kalau misalnya mau berwirausaha. Tapi sayangnya data berkata berbeda gitu ya. Malah lebih Iya. banyak anak SMA yang Berani terjun menjadi wirausaha. Jadi kalau menurut aku sendiri berwirausaha itu dua hal sih, bakat dan minat. Jadi memang ada orang yang berbakat gitu untuk menjadi wirausahawan tanpa dia menempuh jenjang pendidikan formal. Tapi ada juga yang minat gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari bakatnya nggak terlalu bakat banget sih, tapi dia melatih minatnya itu untuk bisa berwirausaha dan ternyata usahanya sustain gitu. Oke, berarti dari Yoma setuju kalau wirausahawan itu bisa dari dua faktor, Ya. yaitu bakat dan minat. Oke, kita lanjut ke Rudi. Gimana menurut perspektif Rudi? Oke, sebenarnya sama persis ya dari perspektif Yoma juga menurutku 100% tuh bener karena gini, yang pernah gue pelajari gitu ya, yang pernah gue baca buku-buku dan juga beberapa artikel, salah satunya itu si Gary V, tahu Gary V kan, dia seorang pebisnis di bidang media, sekaligus juga dia influencer gitu ya. Nah, si Gary V ini bilang kalau bisnis ini ya balik lagi ada bakat, memang ada faktor bakat yang memang terlibat di dalam itu. Tapi nggak hanya bakat sih teman-teman, kalau kita lihat dari Nisrina gitu ya, seorang ahli talent mapping di Indonesia gitu ya, dia menyebutkan kalau ada 34 jenis bakat gitu teman-teman. Jadi memang ada yang bakatnya manage gitu ya, atau dengan kata lain memang bakatnya untuk ngurus gitu. Jadi kayak bisa dia jadi CEO, bisa dia jadi karyawan yang handal. Namun ada juga yang memang bakatnya tuh keahliannya ya nge-create bisnis gitu. Jadi memang setiap orang tuh punya capability-nya masing-masing gitu. Kalau kita lihat ke teori bakat gitu ya, ada 34 jenis bakat tadi gitu sih.
Oke, berarti kalau bakat kan sudah ada dari kita lahir ya, berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Tapi minat sendiri bisa kita gali melalui belajar dan juga kita mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, bicara mengenai minat, menurut kalian nih minat wirausaha di Indonesia itu seperti apa sih? Boleh dari Rudi dulu. Oke, back again ya. Kalau Iya. ditanya seberapa besar minat wirausahawan di Indonesia, kita harus lihatnya data dong, ya kan? Iya Nah, benar, betul. benar. Kalau kita lihat data, Pak Erick Thohir sendiri bilang gini, wirausahawan di Indonesia itu masih dalam kategori yang cukup sedikit teman-teman. Karena di Wow. Indonesia jumlah wirausahawan itu baru di angka 3,47%. Kalau kita nge-compare atau kita ngebandingin dengan negara tetangga kita aja ya, di tingkat ASEAN gitu, nggak usah jauh-jauh, ASEAN aja. Thailand itu udah di angka 4,7, Malaysia udah di angka 4,2 gitu ya. Dan Singapura itu udah di angka 8 sekian gitu persen gitu ya. Dan Indonesia masih di angka 3 gitu. Dengan resources sumber daya alam yang banyak, resources sumber daya manusia juga yang banyak. Tentu ini menjadi hal yang perlu didongkrak dong gitu. Iya benar banget. Jadi kayak masih rendah sih minat wirausahaan di Indonesia gitu. Oke, berarti masih rendah, tapi sebenarnya sumber daya yang kita miliki di negara ini masih banyak dan tidak teroptimalkan ya. Dari sudut pandang Yoma gimana tuh? Aku setuju sih sama pendapat Rudi tadi, kalau minat berwirausaha di negara kita itu masih cukup rendah. Tapi kalau misalnya kita lihat setiap tahunnya minat berwirausaha itu meningkat loh sebenarnya, Mai. Gimana Walaupun tuh? meningkatnya tidak cukup signifikan sih. Tapi kalau kita lihat by data yang di-share sama BPS, itu minat berwirausaha itu banyak yang berkembangnya itu di bidang teknososiopreneur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat minatnya memang rendah, tapi peluang untuk bisa berwirausaha di negara Indonesia itu cukup tinggi. Jadi kalau sebenarnya kita mau untuk menggali dan melihat peluang itu, bisa untuk memunculkan wirausahawan muda di Indonesia gitu. Wah, ternyata banyak ya peluang untuk kita terjun di wirausaha, khususnya di Indonesia. Nah, untuk itu kenapa sih SDM kita tuh minatnya masih rendah ya? Apa karena kekhawatiran dalam wirausaha tuh akan rugi atau banyak ketidakpastian yang dikhawatirkan? Menurut Yoma gimana nih? Kalau menurut aku sendiri, kalau ditanya kenapa ya minat wirausaha di Indonesia itu masih Minim cukup rendah. rendah, Iya. itu kembali lagi ke stigma masyarakat kita. Dari masyarakat kita sendiri masih memandang kalau berwirausaha itu tidak tetap gitu ya income-nya. Kalau misalnya kita bekerja di company atau misalnya jadi PNS lah gitu, income-nya tetap setiap bulan berapa gitu. Jadi masyarakat kita ini merasa lebih secure untuk seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai, apalagi aku gitu kan ya, kita semua di sini yang sarjana, lulusan S1 gitu, udah punya knowledge-nya, belajar yang namanya planning dan lain sebagainya. Menurut aku bukan hal yang impossible sih kalau bisnis yang kita create itu bisa sustain kalau misal planningnya memang udah benar gitu. Oke, berarti perlu terplanning ya untuk bisa jadi wirausaha. Betul. Kalau dari sudut pandang Rudi? Kalau dari gue sendiri ya, tadi gue benar-benar tertarik banget nih dengan kata-kata kenapa sih minat wirausaha itu masih dikit banget gitu ya. Iya, Dan benar. juga kayak stigma, balik stigma. Pernah nggak sih lo, terutama nih yang cowok, kerja jadi PNS itu idaman banget itu, menantu Mertua. idaman Iya, ya, menantu. idaman mertua Iya, gitu ya. benar. Jadi karena memang generasi-generasi di atas kita itu menganggap kalau gaji yang mapan, yang pasti setiap bulannya itu akan ngebuat safe. Emang pertama bener safe ya, Iya. tapi kalau kita lihat sudut pandang yang lain gitu ya, ya gajinya segitu-gitu aja kan, ya jenjang karirnya di situ. Tapi ketika lo terjun ke dunia bisnis ya pasti lo bisa benar-benar growth ke atas kan. Nah itu yang pertama terkait mindset gitu ya. Jadi ya balik lagi sudut pandang mana yang mau kalian pakai gitu. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya, kita tarik lagi, orang-orang tuh menganggap kalau wirausaha itu hanya sebatas produk tangible atau produk nyata yang kelihatan. Padahal Nah, kan iya benar. ya banyak jenisnya. Apalagi sekarang yang udah di era 4.0 yang udah mengarah ke 5.0 gitu ya. Kan ranah-ranah yang tadi kayak di bidang teknologi itu ya banyak gitu ya sektornya. Apalagi Indonesia juga programnya udah banyak nih, seperti akses internet untuk di wilayah Indonesia, terus data-data komunikasi yang semakin meningkat. Itu menurut gue tuh peluang tersendiri yang harusnya bisa dibaca nih tuh kalau dari gue gitu ya. Jadi ya balik lagi mindsetnya kudu dibenerin, dan juga tadi berani ambil resiko sih kalau kata gue kalau mau jadi wirausaha gitu ya, seorang wirausahawan gitu.
Oke, benar. Berarti teman-teman nih buat smart people nih harus berani mengambil resiko untuk terjun di wirausaha. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua. Gimana sih cara mendongkrak untuk memotivasi generasi kita sebagai generasi zilenial untuk berani nih ambil terjun di dunia wirausaha. Jadi kita nggak terpatok eh, mencari pekerjaan, tapi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang untuk berdampak pada semua orang. Boleh nih dari Rudy dulu. Oke, kalau pertanyaannya gimana sih biar lo berani menjadi seseorang yang berani ambil resiko, terus juga gimana sih cara ngelatih wirausaha di diri lo gitu ya, biar lo jadi seorang pebisnis murni gitu ya, ulung gitu. Karena gue masih kuliah nih, gue masih duduk di semester 7 dan peluang gue untuk mengikuti program kan banyak nah. Iya benar. Nah, salah Banyak satunya kesempatan. program yang paling keren dari Kemendikbud itu ada yang namanya Wirausaha Merdeka, guys. Ya. Jadi di program ini para mahasiswa ini benar-benar dikasih skill, dikasih relasi, dikasih materi yang sebenarnya berhubungan dengan wirausaha gitu. Bahkan kita juga dimodalin untuk terjun langsung nge-create bisnis kita gitu. Jadi ya nggak hanya wirausaha merdeka tadi, kayak misal kompetisi bisnis manajemen keuangan, ada juga PKMK, itu semuanya benar-benar fasilitas dari Kemendikbud atau dari segi akademik gitu ya, untuk mahasiswa itu drill langsung terjun menjadi seorang wirausahawan, teman-teman. Itu yang pertama kalau kita lihat dari segi akademik. Kalau dari segi yang lain juga banyak fasilitas-fasilitas yang dikasih oleh kementerian gitu. Jadi backend, lu berani ambil resiko atau enggak, lu berani ambil peluang atau enggak, balik lagi ke diri lu. Kalau dari gue itu sih. Oke, berarti banyak banget kesempatan yang bisa kita ikutin ya. Kalau dari sudut pandang Rudy untuk bisa mengembangkan jadi wirausaha. Dari sudut pandang Yoma gimana? Kalau dari aku sendiri ya, balik lagi ke tadi yang aku bilang kalau wirausaha itu bakat dan juga minat. Dua hal itu menurut aku beriringan. Jadi kalau misalnya seseorang punya bakatnya, tapi dia juga tidak melatih bakat tersebut, maksudnya tidak minat di Iya. bidang wirausaha, ya dia tidak akan berhasil gitu loh di bidang berwirausaha. Tapi kalau misalnya dua hal itu berjalan beriringan gitu, seseorang itu menurut aku bisa untuk menjadi wirausahawan yang baik. Dan juga kalau misalnya ditanya gimana sih biar bisa jadi wirausahawan yang baik gitu ya, yang pertama perbaiki mindset sih, lebih Iya, ke yang benar. kayak Growth mindset ya. ya growth mindset. Setuju banget tuh sama Yoma. Betul. Jadi dengan kalau kita growth gitu kan ya, mindsetnya kita terbuka, kita bisa melihat peluang dengan lebih luas. Iya, Bener benar. banget kata Rudy tadi, kita coba banyak hal. Kalau misalnya Rudy kan backgroundnya lebih ke akademisi ya, Iya. kalau aku kan lebih ke organisasi gitu ya. Kalau di organisasi kita kan juga belajar gimana caranya untuk melihat peluang. As simple as kalau kita mencari sponsor dan lain sebagainya gitu kan ya. Kita melatih hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya di dunia kampus pun kita tuh belajar gimana caranya untuk bisa melihat suatu peluang. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat peluang yang ada dan juga teman-teman bisa ngeplan suatu bisnis itu ada pasarnya juga, bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk kalian bisa memulai suatu usaha gitu. Jadi kalau menurut aku ketika kalian bisa melihat peluang, kalian bisa ngeplan, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mengambil suatu resiko kayak gitu sih. Oke, keduanya sangat menjawab dengan bagus ya, smart people. Jadi why not sih? Kenapa kita nggak coba jadi wirausahawan? Walaupun kita backgroundnya berbeda-beda, itu tidak menutup kemungkinan kita menjadi seorang wirausahawan. Nah, BTW terima kasih banget nih buat Rudy dan Yoma sudah menyempatkan hadir dalam podcast ini. Makasih banyak loh. Oke, Ya, makasih balik. makasih. Kita juga berterima kasih ya udah bisa diundang di MG Podcast ini. Tapi BTW ini mikrofon sama headphone-nya enak banget loh buat dipakai. Kita jadi enak banget Detailnya gak empuk sih? banget gak sih? Iya, Kayak ngobrolnya kayak jadi nyaman kan. bener-bener Karena enak ya, gitu. nyaman banget sih ini. Jadi FYI ini buat Rudy, Yoma, dan juga smart people yang nonton podcast ini. Yang kita pakai ini yaitu pertama ada mikrofon Shure MV7, yaitu dapat menangkap suara dengan jelas dan juga detail nih. Sedangkan headphone yang kita pakai ini merupakan headphone Shure SRH 440 yang sangat nyaman digunakan dengan earpad yang sangat empuk. Betul Pantes, banget. Dan nyaman dapat banget. membantu mengisolasi suara bising dari luar. Jadi fokus ke podcast kita dan bisa membuat produksi podcast ini menjadi bagus dan lancar banget nih teman-teman. Pantes. Oke, jadi cukup sekian podcast kita kali ini di MG Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you guys. Dadah. Bye.